Halo semuanya, kami dari Crear ID. Di sini kami ada melakukan podcast yang bersama dengan tamu spesial. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Alexander. Nama saya Chelsea. Nama saya Karen. Nama saya Kennedy. Kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial di podcast kita, yaitu Dianda. Mari kita sambut Dianda. Halo semuanya, nama aku Dianda. Aku asalnya dari Depok. Oke, halo Dianda. Kita dengar-dengar kamu punya kayak bakat apa aja? Ada hobi gitu. Kalau untuk sekarang sih aku lebih suka ke badminton atau basket, nari, ataupun ngelukis biasanya. Oh, berarti arahnya ke sport sama ke seni gitu. Iya benar. Halangan apa aja yang kamu rasakan saat berlatih? Palingan mungkin kadang kecapean atau enggak atur waktunya buat tugas sekolah kayak gimana, atau enggak nanti selesainya kapan, atau enggak biasanya kadang ada masalah sama antar jemput gitu. Oh, oke. Pernah nggak menyukai pembelajaran selain di olahraga atau seni gitu? Aku suka nulis dulu, tapi sekarang udah lumayan jarang nulis. Tapi sering buat kayak jurnal atau kayak diary gitu? Itu kadang-kadang doang sih. Oke, mungkin Karen ada yang mau bertanya? Oke, aku mau tanya, kamu ada cita-cita yang pengen kamu kayak yang belum tersampaikan cita-citamu? Aku di tempat les nari aku itu kayak ada crew dance gitu, dan aku itu dari dulu pengen banget masuk ke sana, cuman emang harus dilatih dulu skillnya secara khusus, tapi emang agak susah, tapi lagi coba. Oke, dengar-dengar nih kamu kayak pengen masuk ke JKT48 ya? Iya. Alasannya kamu pengen masuk ke JKT48 itu apa? Sebenarnya pertama itu karena emang bakat aku, mungkin aku bisa nari, dan aku juga pengen nambah pengalaman dari ikut Jakarta 48, terus mungkin aku bisa menginspirasi orang dari ikut ke Jakarta. Oke, berarti tujuannya kayak ingin menginspirasi orang-orang gitu ya? Iya, benar. Oke. Selain kesibukannya kayak main badminton atau yang lain, ada kesibukan lain mungkin? Palingan ada misalnya acara OSIS dari sekolah, ngurus acara, dan mostly cuma sekolah sama les aja sih. Oh, berarti termasuk anggota OSIS gitu ya? Iya. Mungkin Chelsea? Iya, Dianda dengar-dengar kamu ini ya suka pelajaran sosiologi, benar nggak? Benar banget. Iya. Kenapa kok kamu suka pelajaran sosiologi? Apa keunggulan dari sosiologi? Pelajaran Karena sosiologi. menurut aku pelajaran sosiologi itu menarik banget, karena kayak kita bisa lihat penglihatan secara keseluruhan sosial gitu. Kita bisa lihat dari perspektif orang di area ini gimana, di area tersebut gimana. Jadi menurut aku itu menarik aja sih buat dipelajari. Setelah itu ada nggak hal yang ingin kamu lakuin tapi sampai sekarang tuh masih belum tercapai? Aku pengen banget bikin kayak buku gitu, tapi aku orangnya kayak bisa dibilang nggak terlalu suka nulis. Cuman aku bisa nulis, cuma aku nggak terlalu suka. Cuman aku dari dulu pengen banget kayak publish buku gitu. Oh, kamu suka JKT48 kan yang tadi Karen bilang tuh kan? Ya. Iya. Nah, itu misalnya kamu kalau masuk lolos ke dalam audisi JKT48, itu manfaat apa bagi kehidupanmu tuh manfaatnya apa? Of course yang pertama nambah pengalaman, terus juga nambah koneksi between people gitu, nambah temen juga, karena kan di Jakarta Fair itu pasti ada banyak temen, banyak kenalan, itu aja sih. Mungkin Alex? Oke, sesuai tema kita yaitu Gen Z. Mungkin Dianda bisa menyimpulkan generasi sekarang itu seperti apa yang harus dilakukan atau wajib yang dilakukan oleh generasi sekarang. Waduh, kalau generasi sekarang sih menurut aku banyak banget yang kayak udah terpengaruh sama teknologi atau gadget gitu.
dan itu kayak menghalangi banyak banget bakatnya. Jadi kayak misalnya pas hari libur mereka bisa melakukan aktivitas yang lebih banyak, tapi mereka malah lebih memilih untuk main gadget, dan itu menurut aku agak lebih ke generasi sekarang gitu. Mungkin saran untuk generasi sekarang supaya mengurangi pemakaian gadget. Carilah aktivitas yang lebih bermanfaat, kayak misalnya kayak kita bisa mencoba hal baru. Kalau di umur sekarang di Gen Z sekarang kita bisa mengeksplor berbagai aktivitas, karena pasti pas kalau kita udah numbuh, kita udah gede, pasti kita harus kerja, nanti mikirin lebih banyak lagi. Oh, oke, oke. Lalu bagaimana tentang generasi muda yang ada di Depok? Waduh, yang di Depok ya. Aku banyak banget, kayak nggak banyak sih, tapi ada beberapa anak di bawah umur di Depok yang melakukan hal yang kurang pantas gitu, kayak misalnya ngerokok atau nggak motor-motoran pas malam, dan itu menurut aku kayak nggak banget, karena masih banyak hal positif yang bisa dilakuin. Tapi ada juga beberapa anak mahasiswa Depok, murid-murid Depok yang berbakat juga, cuma mungkin mereka belum punya kayak foundationnya buat mengekspresikan itu. Tapi di Depok itu ada kayak acara yang bisa membuat anak-anak berkarya. Oh, ada. Aku ini pernah ada dari kakakku. Ini namanya itu Abang Po Depok. Ada yang junior sama ada yang seniornya. Dan ini menurut aku kayak bener-bener berguna banget. Karena kita belajar buat public speaking. Terus kita bisa mengasah bakat. Kayak gitu. Oke, mungkin yang lain mungkin ada yang mau nambahkan. Ya, Dianda mau nanya nih. Menurut kamu sisi positifnya anak generasi Z itu apa sih? Kreatif. Semuanya kreatif. Kayak yang tadi aku bilang, mungkin teknologi membawa pengaruh yang kurang baik buat generasi muda sekarang, tapi di sisi yang sama dengan teknologi, generasi muda beberapanya itu bisa memanfaatkan teknologi dengan bagus banget gitu. Ya, karena tadi mungkin mau bertanya. Aku lihat-lihat di Instagram kamu itu pernah menang public speaking ya kalau nggak salah. Oh iya, pernah. Itu kalau boleh tahu di mana itu? Itu aku diajuin lomba dari sekolah, terus itu kayak antar Jabodetabek gitu. Oke. Berarti pengalamannya udah banyak banget berarti ya? Iya, lumayan lah. Di lingkungan kamu mungkin ada nggak contoh generasi yang kreatif? Oh ya, kayak misalnya ini yang simple aja, dari IG OSIS aku itu ada part kayak tim desainernya gitu, dan itu mereka kreatif banget kalau bikin desain. Terus misalnya kayak kita harus aktif nih di IG OSIS, enaknya ngapain ya? Mereka tiba-tiba buat game yang kayak GIF gitu, buat game nanti orang bisa repost. Jadi kayak menurut aku itu kreatif banget, karena aku sendiri nggak memikirkan hal kayak gitu. Oh, oke. Terus kamu juga bicara tentang OSIS. Nah, kan banyak OSIS yang mungkin memerlukan ide-ide baru. Saran untuk memikirkan ide baru seperti apa? Pertama, ambil inspirasi dari banyak hal, kayak misalnya ambil inspirasi dari IG OSIS lain, itu sebenarnya bisa. Atau nggak, mulai dari hal yang paling kecil, misalnya bikin program mading ataupun bikin event kecil-kecilan. Jadi itu memulai dari hal yang paling kecil. Ini suatu hal yang baru juga, banyak juga di OSIS yang mungkin OSIS di luar sana yang belum punya kekreatifan yang seperti itu. Ya, mungkin Karen tadi ingin bertanya. Tadi kan aku tanya seputar public speaking ya. Rahasia supaya public speakingnya lancar itu gimana? Kan soalnya kayak kebanyakan anak-anak zaman now itu kan kalau ngomong di depan orang banyak itu kan kayak grogi, terus pasti ngeblank semua. Nah, itu kuncinya bagaimana? Kuncinya itu yang paling penting, menurut aku yang paling penting itu harus pede. Kayak kita harus lupain apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi fokus kepada public speaking yang kita. Jadi fokus sama hal yang akan kita lakuin. Kita harus pede gitu. Kita nggak boleh takut. Oke, berarti intinya itu nggak boleh takut untuk berbicara ya? Iya, kita nggak usah mikirin kayak
ini orangnya bakal mikir apa ya tentang public speaking aku gitu. Oke. Kalau lomba public speaking itu kayak ada ditentuin topik-topik yang untuk dibicarakan atau emang ngalir sendiri? Iya emang ada topik yang dibicarain, kayak misalnya tentang kayak misalnya Gen Z anak muda sekarang, ataupun kayak topiknya itu emang kadang dikasih dari sana, atau kadang nanti dikasih topik kita kayak harus bikin kayak esai buat kayak misalnya 15 menit, terus kita harus hafalin, terus kita harus kayak kasih, kayak kita harus perform ke orang gitu. Oke, berarti tergantung ya, kayak kadang ada yang ngasih, kadang kita cari sendiri. Iya. Oke. Aku mau nanya nih, sisi negatifnya dari Gen Z itu apa ya? Kan tadi kan kita udah berbicara soal sisi positifnya. Nah, sisi positifnya itu kan banyak anak-anak yang menjadi kreatif. Tapi ada juga sisi negatifnya dari Gen Z ini apa sih yang Anda tahu? Yang aku lihat-lihat dari sekarang itu, pertama yang aku bilang tadi, kayak misalnya sekarang udah ada yang ngerokok pada masih di bawah umur, ada yang motor-motoran malam, itu kan bisa terpengaruh dari misalnya lihat dari sosial media gitu kan. Sudah ada yang tawuran antar sekolah pada masih di bawah umur juga. Terus jadi lebih mager gitu karena dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit lihat laptop, komputer, terus main game gitu. Oke. Oke, aku mau nanya ke seputar kehidupan di Depok. Selama kamu sekolah di Depok itu, kehidupannya itu bagaimana? Kayak anak sekolah pada umumnya, kayak biasa aja gitu. Kayak pada umumnya aja. Oh, berarti pada umumnya kayak seperti anak sekolah biasa gitu ya? Iya, benar. Oke. Chelsea, ada yang mau ditanyakan? Kan sekarang kan anak-anak Gen Z itu kan anak-anak generasi sekarang kan lebih sering lihat HP kan ya, lihat gadget. Nah, solusi saran apa yang menurut Dianda untuk bisa mengurangi anak-anak zaman sekarang itu untuk mengurangi itu? Pertama, cari aktivitas yang lebih positif. Kayak misalnya kita bisa bikin kayak daily planner atau enggak weekly planner. Misalnya hari Senin habis sekolah, daripada kita buka gadget, kita bisa misalnya planning kita hari ini mau coba nari gitu, atau enggak besoknya kita mau coba badminton gitu. Jadi kita bisa bikin weekly planner gitu. Oh, berarti menyibukkan diri gitu kan ya artinya ya. Benar. Oh ya, Alex, dia nggak mau nanya nih, kan Paman pernah tinggal di Surabaya kah? Oh iya, pernah. Nah, ya. Gimana kehidupan di Surabaya? Jujur menurut aku anak-anak di Surabaya itu aktif banget. Kayak misalnya aku keluar di sore hari, aku jalan biasa, ada yang sepedaan, terus pada jalan kaki, terus orangnya tuh di sana kayak open banget, jadi aktif-aktif banget gitu. Kalau diajak ngomong seru gitu. Kalau menurut pendapatmu sendiri lebih suka tinggal di Surabaya atau di Depok? Kalau buat aku, jujur aku lebih suka di Surabaya karena udaranya tuh menurut aku lebih segar. Terus kayak di Surabaya tuh lebih open gitu dari Depok. Oke. Kalau boleh tahu, berapa lama tinggal di Surabaya? Aku di Surabaya itu dari 2020 sampai 2022, berarti 2 tahun. Oke. Alex, mungkin. Kalau di Depok itu orang-orangnya jarang keluar rumah atau? Iya, ada kayak banyak banget dari orang-orang Depok jarang banget keluar rumah. Terus menurut aku Depok tuh kayak penuh polusi aja gitu, karena rame, jalannya kadang rame. Ada sih yang kayak kadang lari sore, lari pagi, tapi aku jarang banget ngelihat banyak anak kayak gitu, anak Depok kayak gitu. Di Depok itu ada kayak acara Car Free Day atau? Jarang banget. Biasanya itu adanya kayak di Jakarta. Tapi kalau di Depok tuh jarang banget. Kalau ada itu pun kayak misalnya bisa sekali setahun. Atau mungkin aku yang kekurangan info. Tapi yang aku tahu itu jarang banget ada Car Free Day gitu. Mau nanya, kalau misalnya kamu lagi libur sekolah ini, kamu itu suka traveling nggak sih? Kayak liburan kemana gitu?
Kalau liburan, aku bisa dibilang nggak terlalu sering karena itu tergantung dari keluarga aku. Karena kan libur aku sama orang tua aku beda. Tapi biasanya biar ada yang aku lakuin, aku nyibukin diri kayak misalnya aku les atau nggak ketemu temen-temen atau nggak misalnya main apa gitu di luar. Jadi intinya nggak di rumah aja, biar nggak bosan. Kalau di sekolah itu sering ikut kegiatan-kegiatan sekolah nggak? Kalau emang sering ikut kegiatan-kegiatan apa aja? Contohnya ini kayak baru kemarin itu di program OSIS aku ada esports day itu kayak itu emang pure program OSIS gitu. Jadi program OSISnya yang bikin esports day di situ ada kayak game Stumble Guys sama MLBB itu kita harus ituin schedule-nya terus posternya kita harus share ke semua murid promotingnya kita harus bikin tim setiap kelasnya terus juga ada waktu itu Valentine's Day di sekolah aku itu sebenarnya bukan Valentine's Day karena di Depok nggak boleh Valentine's Day cuman kita bikin kayak jadi di depan ruang principal itu di depan ruang kepala sekolah kita kayak nempelin foto setiap murid terus kita di tengah-tengahnya nulis love yourself gitu. Di sekolah kami tuh kayak pernah ada kayak ngadain festival kayak tentang kebudayaan Depok atau gimana? Hmm, pernah tapi itu kayak cuman 2 kali setahun. Dianda, aku mau nanya nih. Kamu kan tadi hobinya salah satunya tuh kan dance ya. Nari kan ya, dance ya. Nah, kenapa kok kamu suka dance? Gimana proses awalnya kamu suka dance? Dulu aku pernah disuruh ikut audisi nari gitu di sekolah kayak buat bikin kru dance gitu dan waktu itu aku lolos sampai tahap 2 tapi nggak sampai tahap 3 tapi di situ tuh pas aku sampai rumah aku belajar ulang koreonya dan menurut aku tuh seru sampai sekarang aku juga masih suka nari karena dari situ aku bisa meluapkan emosi karena kan ada dance yang kayak bener-bener mengekspresikan diri gitu ada cerita di balik dari gitu. Oh, kamu suka dance itu gara-gara les atau dari mama papa? Dari kakakku sih sebenarnya atau enggak dari kayak K-pop gitu. Misalnya aku dulu waktu kecil aku sering banget nonton Blackpink sama teman-teman aku. Aku belajar nari Blackpink bareng-bareng. Menurut aku tuh seru sih. Oke. Kamu di Depok berapa bersaudara? Aku 4 bersaudara. Saudara. Tertua atau anak keberapa? Aku anak ketiga. Perasaanmu sama ini jadi anak ketiga di keluargamu gimana? Ada kakak yang bisa kita minta bantu. Misalnya kalau kita mau kita minta bantu, kita pasti ada kakak. Tapi di saat yang sama kita juga harus ngebantuin adik kita. Kita harus misalnya adik kita butuh sesuatu buat tugas sekolahnya kita harus bantuin. Terus ya kayak gitu. Ya. Sering tengkar gak sih sama kakak sendiri gitu kan biasanya kan kalau punya kakak itu kan kayak tengkar terus kadang-kadang akur kadang-kadang tengkar atau kayak pernah ngeributin soal masalah yang kecil gitu. Oh ya itu dulu lumayan sering cuman sekarang mungkin udah nggak terlalu tapi dulu tuh sering banget kayak masalah misalnya aku nggak mau ikut game dia kah atau nggak dia nggak mau ikut game aku kah jadi biasalah normal. Ya. Kalau di sekolah gitu teman-teman baik sama Dianda apa enggak? Baik kok, baik. Mereka semua open minded, gampang diajak main, gampang diajak kalau misalnya belajar bareng sebelum ujian. Kalau di ujian gitu lancar kan? Ya biasanya kan. Lancar. Mungkin bisa kasih tips cara untuk belajar dengan baik itu gimana sehingga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oh ya, pertama itu yang paling biasanya ngedistract kita kalau misalnya kita belajar itu HP kan pastinya atau enggak ya HP misalnya handphone. Jadi kita harus singkirin HP terus kita bikin schedule kayak misalnya dari jam ini ke jam ini kita mau pelajarin bab apa sama seterusnya. Nah terus di situ kita harus
kayak misalnya 50 menit belajar, 10 menit istirahat, tapi istirahatnya harus benar-benar 10 menit, jangan dilanjutin istirahatnya. Jadi harus benar-benar fokus. Terus kalau bisa ada metode belajar yang menurut aku useful, yang menurut aku berguna, itu kita ngajarin orang, misalnya kita ngajarin teman kita yang butuh bantuan itu bisa langsung kayak meresap ke otak. Jadi lebih gampang untuk diingatnya. Aku mau Tapi tanya dong. Oke, Alex duluan mungkin. tapi pernah nggak sih temen kamu mungkin ada yang nyontek terus ketahuan? Oh, ini pernah waktu itu pas lagi ujian akhir sekolah, temen aku nyelipin HP di kotak pensilnya, terus dibuka di toilet, terus gitu, tapi ketahuan sih akhirnya. Cara yang sangatlah cerdik ya. Oke, aku mau tanya. Kamu pernah nggak sih punya temen yang toksik gitu? Mungkin toksiknya itu mungkin gara-gara generasi yang sekarang ini, mungkin gara-gara handphone kah, atau ngikut-ngikut temennya gitu, atau kamu Oh ya, punya itu ada salah satu temen aku itu misalnya karena teknologi, misalnya ada rumor, terus mereka kayak menyebar, tapi lewat HP. Jadi itu kayak mereka belum tahu itu rumornya beneran apa enggak, mereka belum tanya ke orang yang disangka langsung, tapi mereka udah kayak bilang kalau bisa, oh ini orang kayak gini, kayak gitu, padahal mereka belum tahu aslinya kayak gimana. Jadi menurut aku kekurangannya itu informasi yang kayak belum tentu benar atau enggaknya itu cepet banget kesebar lewat teknologi, lewat HP gitu. Oke, berarti kamu sendiri punya temen yang toksik yang kayak gitu berarti? Pernah. Oke. Kan kita berhubungan dengan generasi Z, berarti pernah. Generasi Z kan ada rasa malas, ada rasa pemberontakan. Nah, tanggapan Dianda tentang kedua hal itu apa? Kalau buat rasa malas, itu menurut aku itu normal, karena kadang aku juga malas, tapi kita harus, kita nggak boleh terus-terusan malas, kadang kita harus bangkit, kita harus melakukan suatu hal biar kayak nikmatin lah masa-masa gen sekarang ini, karena banyak banget hal yang bisa dieksplor daripada kita malas-malasan di kasur. Ya, anak sekarang kan emang lebih sukanya di rumah aja daripada dia ngelakuin aktivitasnya sendiri. Mungkin Iya bener. ada kemampuannya dia yang terpendam, tapi dia nggak mau ngakuin itu. Ya, Iya, itu juga mungkin bisa terjadi di diri kita sendiri mungkin. Iya, betul. Dia nggak mau tanya ini. Iya. Pernah jadi juara di kelas nggak? Juara Oh satu di kelas. iya, pernah. Ini kayak lomba dari sekolahku, itu ada lomba nari. Aku coba, awalnya sih aku nggak mau ikut, karena waktu itu kayak aku ada banyak yang harus aku lakuin, tapi aku beraniin ikut, sampai aku harus bolos 1 hari sekolah, tapi itu aku juara 1 sih. Itu lumayan bisa jadi pengalaman buat aku. Ketika ikut lomba yang misalkan kayak lomba nari tadi sampai harus bolos 1 hari, itu ketika bolos 1 hari gitu mungkin apakah ada yang menentang, mungkin orang tua dan lain sebagainya? Oh ya, orang tua aku sih ada. Waktu itu harusnya aku ikut pembelajaran online, karena kalau misalnya kita nggak sekolah, kita sakit, itu kita bisa ikut pembelajaran online. Tapi yang aku nggak tahu itu kalau misalnya mau ikut pembelajaran online itu harus pakai alasan sakit. Tapi sementara aku bilang ke mama aku buat alasannya tuh aku harus ngerjain buat lomba nari. Jadi di situ aku nggak bisa ikut les online, tapi mama aku di situ agak marah-marah gitu. Nah, kayak gitu itu ya juga kadang-kadang terjadi di kehidupan kita ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang memang kita mau capai, yang kita memang ingin banget untuk kita capai, tapi banyak orang yang menentang juga sesuatu yang kita benar-benar inginkan. Itu gimana sih caranya supaya kita bisa tetap punya semangat buat melakukan meskipun banyak orang yang menentang atau juga menghalangi perjalanan kita supaya bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan? Nggak usah pedulin orang yang mencoba menghalangi, kita fokus aja pada diri kita. Kita harus percaya kalau misalnya pasti bisa, kita harus percaya ada proses. Jadi kita nggak boleh mikirin apa kata orang lain, karena ini hidup kita harus mencoba as long as itunya positif.
Nah, cara untuk supaya bisa tetap kuat dalam dan tidak mendengarkan orang lain, dalam melakukan suatu perjuangan kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan tuh gimana? Apa yang bisa kita lakukan mungkin? Kita harus pede, terus kita tuh harus bener-bener tanamin kalau misalnya kita harus ngelakuin ini, kita bisa ngelakuin hal yang kita pengen. Jadi kita nggak boleh putus asa karena orang ini, orang itu. Kita harus percaya pada diri kita sendiri. Oke, mungkin Alex atau Karen mau bertanya? Oke, aku mau tanya. Kan anak-anak zaman sekarang itu kan banyak banget yang suka rokok, apalagi anak-anak yang masih di bawah umur itu juga rokok, apalagi sampai ke narkoba. Nah, menurut pendapatmu itu dengan anak-anak yang kayak gitu, apa sih? Biasanya tuh anak-anak yang zaman sekarang yang di bawah umur yang suka ngerokok atau melakukan hal yang kayak gitu biasanya ada alasan, dan alasannya itu misalnya broken home. Tapi menurut aku daripada kita buang-buang waktu kita sebagai pelajar untuk melakukan hal yang kurang baik, kita bisa melakukan hal yang lebih positif. Walaupun kita sedih, kita terpuruk dalamnya, sebenarnya kita boleh nangis. Kita boleh nangis, kita keluarin semua emosi kita, tapi kita nggak boleh sampai jatuh, kita nggak boleh sampai ngelakuin hal yang kurang baik kayak gitu, karena jujur menurut aku banyak banget hal yang bisa kita lakuin dibanding ngerokok, nge-vape, atau motor-motoran kayak gitu. Oke, solusinya agar anak ini yang broken home ini tidak sampai lari ke ngerokok, motoran, atau sebagainya itu gimana? Ini menurut aku jauhin orang-orang yang kayak gitu, jauhin teman-teman. Misalnya kita ada temen yang misalnya ngerokok atau nge-vape, kita harus lebih baik jauhin, terus kita harus menyibukkan diri sendiri biar kita nggak ada waktu buat mikirin orang anak-anak atau pelajar yang lagi makan hal kayak gitu di masa sekarang. Berarti menjauhi relasi yang kurang baik. Nah, cara menjauhi relasi yang kurang baik itu seperti apa? Menyibukkan diri sendiri, terus kita harus cari lingkaran pertemanan yang lebih positif, karena kalau misalnya ini aku dapat dari guru aku, kalau misalnya kita bandingin circle anak muda yang kurang baik dibandingkan yang baik-baik, kita bisa tahu dari percakapannya. Misalnya kalau misalnya dari circle yang positif itu biasanya mereka tuh membicarakan hal yang akan terjadi keesokan harinya. Misalnya, besok kita ngapain nih? Kalau misalnya yang kurang baik, misalnya, nanti malam nongkrong yuk. Nah ya, oke, aku mau tanya Dianda. Kan banyak tuh anak-anak yang mungkin pertemanannya kurang baik dan anak-anak toksik di sana di luar sana, dan mereka mungkin ada keinginan untuk berubah. Namun kan anak-anak berubah itu kan biasanya banyak halangannya, di mana mereka tetap pingin melakukan hal yang toksik mungkin dan lain sebagainya. Itu cara untuk tetap supaya bisa berubah itu gimana? Biasanya Pertama, kan kita harus benar-benar cari niat di diri kita yang berubah. Kita harus benar-benar cari niat. Terus kalau bisa kita harus benar-benar cari orang yang positif. Jadi kita menjauhi yang kurang baik tapi mendekatkan diri kepada hal yang lebih positif. Jadi semakin kita mendekatkan diri ke hal yang lebih positif, kita semakin ke bawah ke hal yang lebih positif. Ya. Oke, ya mungkin Karen atau Alex atau Kennedy atau Chelsea, silakan. Aku mau ngomong, kan Dianda bilang kita harus menyibukkan diri untuk bisa menjauhi hal-hal yang buruk itu. Tapi kan kalau kita mempunyai teman yang misalnya suka ngerokok ini, terus kita ini pengen berubah, udah ada niatan untuk benar-benar berubah, tapi teman kita ini kayak, ayolah, kayak sekali-sekali lah nggak ngerokok, terus gak usah didengerin lah, kayak ngerokok itu enak tahu kan, kayak banyak yang ngerayu-ngerayu gitu kan. Itu menurutmu itu kayak gimana sih? Soalnya kan biasanya pasti banyak banget kan, ya anak-anak bilang ini kayak, kamu kalau nggak ngerokok nggak kece, kamu nggak Ya, motoran, betul. kamu nggak keren. Nah itu kan kayak anak-anak sekarang itu kan banyak yang kayak gitu. Nah itu bagaimana? Menurut aku
kita harus berani nolak karena aku pernah dengar dari teman aku nih dia ketemu teman online-nya dan ternyata teman online ini ngerokok terus dia diajak mau sebatang rokok nggak tapi untungnya dia tolak karena dia kayak bener-bener ada niatan di diri dia kalau misalnya dia tuh bener-bener nggak mau ngerokok jadi abis itu dia sampai rumah bilang ke orang tuanya terus orang tuanya bilang kalau misalnya sebaiknya dijauhin aja terus akhirnya dijauhin jadi kita harus berani nolak. Kalau biasanya kalau kita nolak gitu kan kayak kamu nggak keren, kamu bukan temanku, kayak pasti kayak dijelek-jelekin gitu. Nah menurutmu itu kayak gimana kalau misalnya sampai kayak gitu terus sampai terjadi hal-hal yang nggak baik? Kita harus cepet jauhin teman yang kayak gitu. Sebenarnya kalau kita sendiri, kita nggak ada teman lain. Misalnya kita habis jauhin itu kita nggak ada teman. Sebenarnya menurut aku itu nggak apa-apa. Yang penting kita nggak kebawa ke hal yang negatif. Karena kalau sendiri, dengan sendiri kita juga bisa belajar hal lebih banyak dibandingkan sama lingkar pertemanan yang kurang baik. Jadi kita harus jauhin, bener-bener jauhin. Kita nggak usah peduliin apa yang mereka omongin. Oke, berarti mau apapun yang mereka omongin tentang diri kita sendiri, berarti kita harus bisa berani untuk nolak itu semua. Bener banget. Oke. Ya, Alex? Mungkin kita nggak bicara tentang rokok, mungkin terlalu jauh. Kita lebih ambil simpel, kayak contohnya mencontek. Ajakan menyontek itu pendapat Dianda seperti apa? Menurut aku nyontek itu hal terkecil dari topik korupsi. Karena nyontek itu kita mengambil jawaban temen kan, atau kita lihat dari buku. Dan itu nggak adil banget buat yang lain yang misalnya udah belajar. Karena misalnya kita nggak bisa makan sebuah pertanyaan di ujian, itu nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya kita benar-benar belum belajar, itu emang ya itu konsekuensi yang harus kita tangani sendiri. Cuma kalau misalnya ada beberapa kita udah belajar, terus ada beberapa pertanyaan yang kita belum bisa jawab, menurut aku itu nggak apa-apa karena habis ujian kita bisa mempelajari lagi dibanding kita harus nyontek. Oke. Ya, Kennedy mungkin mau bertanya. Ini pertanyaan kami yang mungkin ini adalah penutupan dari podcast kita juga ya. Silakan Kennedy. Ya, Dianda ya. Saya ini mungkin bertanya ya. Kadang orang itu ketika mau belajar itu mungkin tidak serius untuk belajarnya. Nah, saya ingin bertanya cara belajar yang efektif itu untuk melakukan mungkin ujian atau apa yang mungkin lebih efektif gitu untuk melakukan ujian. Kira-kira cara belajarnya yang efektif gimana ya? Oh, kita bisa sambil dengerin lagu, kita sambil nulis, kita ngafalin, kita sambil denger lagu. Terus kita juga bisa ngajarin teman kita. Jadi kadang kalau misalnya kita ngajarin teman kita itu kita juga dapat fun-nya kan. Kita bisa ketawa-ketawa sambil ngajarin. Tapi menurut aku itu kalau misalnya kita mau have fun sambil belajar, kita bisa ngajarin teman kita atau kita diajarin teman kita. Belajar bareng teman menurut aku itu juga lumayan efektif. Oh, oke. Nah, mungkin nih kita kan mungkin belajarnya mungkin malam ya. Besoknya itu mungkin ulangannya. Nah, misalnya kalau kita besoknya kita itu misalnya lupa materi, cara mengingat untuk kembali itu gimana ya? Oh, kita harus misalnya pas kita belajar di malam harinya, kita harus ambil dari misalnya satu bab ini poin yang pentingnya itu apa. Jadi kita harus ingat-ingat poin yang pentingnya apa. Terus kita sebelum ujiannya, biasanya kan sama guru dikasih kayak, yaudah kalian boleh 5 menit belajar. Jadi kita selama 5 menit itu, kita kayak ingat-ingat poin yang penting dari pelajaran itu. Oh, oke. Terima kasih. Mungkin yang lain mungkin mau bertanya? Jadi ada mau bertanya? Alex. Kalau misalnya yang ngasih soal itu beda sama yang kita pelajari gimana? Nah, bagaimana caranya? Nah, itu bagaimana? Terus sekali. Banyak terjadi kita. Kalau itu sih protes ke gurunya kayaknya lebih baik ya. Kita harus protes ke gurunya karena di sekolah aku juga pernah kayak gitu. Terus gurunya bilang, iya itu bonus question. Jadi kita harus memprotes ke guru kita. Kalau misalnya guru kita nolak, ya udah nggak apa-apa karena kayak yang aku bilang tadi, abis ujian itu kita bisa pelajarin materi yang beda ya dari yang kita pelajarin. Oh ya, oke. Ya, satu ini. Ya, mungkin kayak terakhir Jadi mau bertanya, silakan Jadi. Kak, mungkin ada suatu quotes atau kata-kata motivasi yang kakak pegang sampai sekarang itu ada nggak? Kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena
waktu itu tuh nggak bisa dibayar, kita nggak bisa beli waktu. Waktu itu terus berjalan dan kita nggak boleh memakai waktu itu dengan misalnya kita malas-malasan. Jadi kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, oke. Kak, mungkin ada suatu suatu wejangan atau kata-kata motivasi untuk menutup video ini, Kak? Ada. Pertama, ada banyak hal positif yang bisa kita lakuin. Kita harus explore diri dari umur-umur kita yang sekarang. Terus kedua, itu jangan sering bandingin diri kita sama orang lain. Ya, silakan jadi untuk menutup podcast ini. Santri pakai saus, iri bilang bos. Iya, oke. Sekian dari podcast malam ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Dan terima kasih untuk tamu kita, Dianda. Dan mungkin ada tambahan yang lain. Oke, ya, terima kasih juga untuk para talent-talent yang sudah ada, yang sudah mau membantu dalam podcast kali ini. Semoga juga kami doakan untuk tamu spesial kita kali ini bisa mendapatkan hidup yang sangat baik ya. Oke, ya, sekian dari podcast kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Tapi ini boleh foto dulu nggak bentar? Bilang, Ya, silakan, Jet. sebuah puisi dari Triari ID. Burung perkutut, burung kutilang. Kamu kentut, nggak bilang-bilang. Walaupun paras wajah, burung perkutut, burung kutilang. Triari ditilang. Oke, udah.